Bagaimana hukumnya seorang mursyid merokok dan berjabat tangan tak mahramnya? Ini pertanyaan berisiko ini. Ya, ini pertanyaan yang kalau kita jawab membuat orang bisa benci kepada kita. Jamaah kita pun, para ikhwan, banyak yang merokok. Bahkan ada para ustadz, bahkan ulama, bahkan mursyid yang merokok. Bahkan ada candaan itu di antara jamaah kita, katanya nanti di akhirat di surga yang pertama dicarinya adalah rokok. Karena katanya rokok di surga itu lebih nikmat. Karena rokok dunia saja sudah nikmat, apalagi rokok di surga, kira-kira begitu. Memang Tuhan, karena rokok ini haram, makanya kita bakar katanya. Mayoritas secara jumhur atau secara konsensus kesepakatan para ulama, hukum merokok itu ya haram. Meskipun nanti ada beberapa pendapat yang mengatakan hukum rokok makruh. Rokok ini racun atau vitamin. Thariqah itu kan ada. Kira-kira begini, bagaimana mungkin kita mengajak umat menuju Allah, menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di saat bersamaan kita melakukan perbuatan, mengamalkan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah tidak pernah merokok. Terbayang gak sama kita Rasul merokok? Subhanallah. Nabi SAW tidak pernah berjabat tangan kepada yang bukan mahramnya. Jangan karena kita tidak mampu melakukannya kemudian kita cari pembenaran, tidak. Seseorang yang ditusuk kepalanya dengan besi, dengan jarum, itu lebih baik daripada menyentuh yang tidak mahramnya. Assalamualaikum Tuan Guru. Bagaimana hukumnya seorang mursyid merokok dan berjabat tangan tak mahramnya? Demikian Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berisiko ini. Kalau dijawab berisiko, kalau tidak dijawab juga menutupi hukum. Risikonya apa? Ya, ini pertanyaan yang kalau kita jawab membuat orang bisa benci kepada kita. Karena jamaah kita pun, para ikhwan, banyak yang merokok. Bahkan ada para ustadz, bahkan ulama, bahkan mursyid yang merokok. Tapi karena ini pertanyaan, kita akan coba jawablah. Begitu juga dengan salaman berjabat tangan yang tidak mahram. Ini bisa kita lihat nanti beberapa peristiwa terjadi di beberapa ustadz, beberapa guru, beberapa mursyid. Tetapi kita jangan suudzon, kita harus husnudzon. Mungkin boleh jadi itu dalam keadaan darurat atau mungkin punya alasan tertentu. Tetapi yang namanya hukum kita tidak boleh mudah-mudahkan. Kita akan sampaikan apa adanya. Sebenarnya persoalan hukum merokok ini jauh sebelumnya ini telah dibahas para ulama, termasuk juga berjabat tangan yang tidak mahram.
Tetapi karena tadi pertanyaannya unik dan saya pun tadi tidak menyangka ada pertanyaan seperti itu, kita akan coba jawablah. Mudah-mudahan Allah tolong kita bisa pelan-pelan untuk meninggalkan hal-hal yang mudarat, meninggalkan yang diharamkan atau dibenci atau yang tidak baiklah terhadap kita. Insya Allah kita doa kepada Allah. Hukum merokok sebenarnya tidak cocok kalau pertanyaannya dinisbahkan kepada mursyid. Tadi kan pertanyaannya apa hukum mursyid merokok? Dilanjutkan bagaimana hukum berjabat tangan. Status hukum merokok ini tidak ada hubungan terhadap mursyid sebenarnya untuk konteks hukum. Ya siapapun umat Islam yang telah dibebani hukum, yang sudah mukallaf, ya terkena dengan hukum ini. Apakah awam atau para ustadz dan para ulama atau para mursyid tadi. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikirnya. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan hampir menang. Padahal beliau doktor, Tuan Guru rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Para ulama membagi hukum merokok itu ada dua. Yang pertama hukumnya haram, yang kedua hukumnya makruh. Tetapi mayoritas atau secara jumhur atau secara konsensus kesepakatan para ulama, hukum merokok itu ya haram. Meskipun nanti ada beberapa pendapat yang mengatakan hukum merokok makruh. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Tuan dan Puan sekalian, sebelum sampai kepada dasar hukum sehingga kenapa merokok jadi haram atau makruh, atau kalau disebut dengan pendekatan usul fiknya, sebenarnya cukup dengan akal sehat saja. Kira-kira begini, rokok ini baik nggak untuk kesehatan kita? Bermanfaatkah untuk kesehatan kita? Rokok ini racun atau vitamin? Sekarang begini, kita ini para orang tua, coba jujur kita Bapak Ibu sekalian. Kalau ada anak-anak kita yang masih sekolah, tiba-tiba ketahuan merokok, tiba-tiba kita dapat informasi mereka merokok, kita marah kan? Marah. Kenapa kita marah? Karena menurut kita merokok itu berbahaya. Setidaknya bagi anak kita yang sekolah, merokok itu baginya merugikan kesehatannya. Yang kedua, secara moral tidak baik. Yang ketiga, kita akan berpikir tentang ekonomi. Dengan merokok maka dia akan menggunakan uang yang tidak tepat. Dan memang kan secara medis, bahkan di bungkus rokok itu kan dijelaskan
Merokok bisa membunuhmu. Merokok bisa membuat kanker. Artinya merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Kalau rokok tidak baik untuk kesehatan, maka sesungguhnya rokok itu lebih besar mudaratnya. Dalam kaidah usul fiqh ini yang disebut dengan bahwa merokok itu berpotensi menjatuhkan kita kepada kebinasaan. Ini yang dilarang oleh Al-Quran. Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Ayat yang lain Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Nabi berkata, "La dororo wa la diror." Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, begitu juga orang lain. Dari dua dasar ini, dari ayat dan hadis Nabi ini, rokok itu potensial memberikan dampak buruk terhadap kesehatan. Berapa banyak di antara kita yang kemudian menjadi sakit gara-gara rokok. Dokter melarang untuk merokok. Jadi rokok ini ya jelaslah merugikan kesehatan, merusak paru-paru, ini kata dokter ya. Dan juga secara ekonomi mubazir. Allah berfirman bahwa perbuatan mubazir adalah kawannya setan. Terkait dengan adab, akhlak, thariqah itu kan adab. Kira-kira begini, bagaimana mungkin kita mengajak umat menuju Allah, menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di saat bersamaan kita melakukan perbuatan, mengamalkan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah tidak pernah merokok. Terbayang gak sama kita Rasul merokok? Subhanallah. Bagaimana mungkin kita menuju ridho Allah? Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Engkau yang ku maksud, ridhomu yang ku harapkan. Berikan aku cinta dan ma'rifahmu. Bagaimana mungkin kita menjadi hamba pribadi yang punya cita-cita mengharapkan ridho Allah, mengharapkan cinta Allah, tetapi di saat bersamaan kita mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah. Karena merokok kan setidaknya makruh. Bahkan fatwa ulama mayoritas haram. Apalagi kita sebagai mursyid, kan itu sesuatu yang kontroversi. Satu sisi kita mengajak orang dekat kepada Allah, menuju ridho dan cintanya Allah, dan di sisi lain kita mengamalkan perbuatan yang dibenci Allah. Jadi ini soal kepatutan, soal adab, soal kepantasan lah. Selain tadi soal hukum-hukum yang disepakati para ulama tadi. Tetapi begitupun, kita ini semua jangan pula gara-gara ini kita mencari celah seseorang. Mungkin ada seseorang atau ada ulama atau ada mursyid yang merokok, terus kita jadikan ini untuk mencela, mencari-cari kekurangannya. Jangan. Atau mungkin ada satu ketika kita melihat ustadz, ulama atau mursyid yang bersalaman berjabat tangan, kemudian kita pun langsung menjadikannya sebagai celah untuk mengejeknya. Jangan. Kita periksa aja diri kita, kita perbaiki diri kita. Mungkin satu sisi dia punya kelemahan, kekurangan pada hal-hal tertentu, tapi boleh jadi di sisi lain dia punya kelebihan dan punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal berjabat tangan,
Ini juga sering kita alami sebenarnya ini. Kadang pada saat-saat tertentu kita terdesak, kita bersalaman. Bukan karena sengaja. Bahkan ada karena suasana sudah begitu dekat, baik terhadap jamaah, baik terhadap keluarga, saudara, yang sudah kita anggap seperti saudara. Yang begitu dekat, terkadang bersalaman. Bahkan terkadang saling berpelukan. Yang sama sekali tidak ada unsur syahwat di sana. Tidak ada unsur syahwat. Tetapi kalau hukum, ya tetap hukum. Nabi tidak pernah melakukan demikian. Bahkan Nabi berkata, seseorang yang ditusuk kepalanya dengan besi, dengan jarum, itu lebih baik daripada menyentuh yang tidak mahramnya. Inilah besarnya risiko bersalaman terhadap yang bukan mahram. Maka kita pun di dalam suluk, dalam majelis kita selalu dianjurkan kalau bersalaman pakai alas. Alhamdulillah di tempat kita sudah tertib itu. Tapi kalau ada di tempat-tempat lain atau ada mursyid yang bersalaman dengan jamaahnya tanpa dengan beralas yang tidak mahram, boleh jadi dia mungkin dalam keadaan terdesak, atau mungkin boleh jadi itu keluarganya, atau mungkin yang sudah tua, yang sudah jauh dari unsur-unsur syahwat. Akan tetapi mana yang terbaik, hukumnya adalah sebaiknya kita menghindari bersalaman secara langsung yang tidak mahram. Karena Nabi tidak melakukan itu dan lebih selamat, cukup begini. Atau kalau ada alas, macam kita di majelis dipersudukan, itu lebih bagus, ada alas. Karena ingin bertabaruk, mengambil berkah ilmu, mengambil berkah guru, itu dibolehkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah hukum ini. Jangan karena kita tidak mampu melakukannya, kemudian kita cari pembenaran, tidak. Kalau kita masih merokok dan kita menyadari rokok tidak baik untuk kita, maka berpotensi hukum rokok bagi kita bisa haram dan setidaknya makruh. Kita mohon kepada Allah supaya kita dapat terhindar dari kebiasaan merokok. Karena susah kali memang kalau sudah merokok ini, sangat susah kalau sudah tidak merokok. Bahkan ada candaan itu di antara jamaah kita, katanya nanti di akhirat di surga yang pertama dicarinya adalah rokok. Karena katanya rokok di surga itu lebih nikmat. Karena rokok dunia saja sudah nikmat, apalagi rokok di surga, kira-kira begitu. Tetapi yang namanya hukum, doa kepada Allah. Saya kira banyak di antara kita yang secara jujur menyadari rokok ini tidak baik. Bayangkan secara ekonomi saja, kalau satu hari satu bungkus sekitar 20.000, maka satu bulan 600.000. Setahun itu sama dengan 7,2 juta. Sudah bisa kurban. Bayangkan kalau 2 tahun, 3 tahun itu semua habis hanya untuk kita bakar. Mubazir kan? Mubazir. Bisa untuk uang sekolah, bisa kita sumbang, bisa untuk sedekah, bisa untuk kurban. Jadi ini bisa berpotensi perbuatan yang sangat mubazir. Ada juga candaan, dia bilang begini, memang Tuhan, karena rokok ini haram, makanya kita bakar, katanya. Jadi itu semacam kilah. Jadi sekali lagi, Tuan dan Puan yang dirahmati Allah, ini terkait dengan kepatutan, adab, akhlak kita lah. Kalau kita sebagai mursyid, sejatinya mari kita hindari hal-hal yang menurut kita itu berpolemik secara hukum dan tidak patut dilakukan sebagai pembimbing rohani. Karena mursyid itu pembimbing qalbu, pembimbing rohani menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.